Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Anggraini dari TRI 2A dengan IPM 2578-2022. Oke, dengan soal kali ini saya akan membuat menjalankan tugas sebagai salah satu UTS ya. Itu di mana kita di tugas ini, di video ini kita disuruh membuat video warm up mini project, yaitu merupakan bagian dari komponen penilaian ujian tengah semester. Itu UTS ya. Mahasiswa diminta untuk melakukan integrasi antara kemampuan teknis atau coding dan kemampuan analisis dan reflektif terhadap proses pembelajaran yang telah dilalui. Dalam komponen wajib, video itu ada demonstrasi dan validasi teknis, yang dimana mahasiswa menjalankan live demo terhadap seluruh kemampuan yang dimiliki aplikasi yang dibangun dan menjelaskan bagaimana konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari, termasuk GitHub, Best Prestige, dan Python Essential 2 diimplementasikan secara konkret untuk membangun logika simulator tersebut. Dan juga komponen dalam video kedua itu ada refleksi dan tantangan. Dan di sini kita akan disuruh menceritakan apa aja yang ada kendala atau kesusahan dalam materi-materi yang udah kita lewatin gitu kan. Oke, mungkin kita langsung aja ke pertama, yaitu minggu pertama itu ada version control Git dan GitHub, yang dimana di sini kita disuruh mempelajari konsep dan penerapan version atau CS menggunakan Git dan GitHub sebagai alat utama dalam pengelolaan perubahan kode program. Yaitu kita di sini ada bagaimana perubahan dicatat, bagaimana versi penting ditandai seperti commit dan tag, bagaimana riwayat perubahan dapat dikembalikan ketika terjadi kesalahan. Mungkin langsung aja masuk ke modul atau slide. Nah, di sini ada generator cruise, kita mempelajari Git dan GitHub. Nah, di sini ada sumber-sumbernya, dari mana slide ini terdapat. Oke, version control system itu bertugas mencatat setiap perubahan pada file project yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. Oke, di sini ada Git hadir untuk menutupi kekurangan. Oke, bisa. Di sini Git akan memantau semua perubahan yang terjadi pada file project sebelum menggunakan Git. Oke. Nah, masuk aja ke sini. Di sini kita disuruh menginstal GitHub dan disuruh mengkonfigurasi GitHub-nya. Nah, setelah itu kita disuruh mengkonfigurasi awal dengan mengisi username dengan nama lengkap dan user email. Misalnya kayak kita menggunakan git config global, terus kasih username, terus nama kita. Terus juga ada git config global user email, terus kita kasih nama email kita. Tuh, itu untuk konfigurasi awal. Dan di sini kita diminta gunakan git config list, yang dimana git config list itu yang akan menampilkan data-data seperti yang udah kita masukin tadi, udah kita buat tadi itu, kayak nama dan username. Tuh. Terus di sini juga ada git init. Yang dimana git init ini yang bakal git init ini yang untuk membuat sebuah directory dimasukin ke dalam git lokal. Terus juga di sini kita menggunakan di sini menggunakan git status, yang mana git status itu untuk melihat perubahan. Misal contoh deh kayak apa ya? Misalnya ada contoh ini itu adalah hasil dari perubahan yang dari kode kita ubah gitu. Git status kalau merah ini berarti dia belum disimpan atau di save. Tuh, dia masih ada perubahannya. Terus lanjut juga kita di sini ada
git add, yang dimana git add ini yang akan menyimpan perubahan tadi, kode tadi, gimana ya jelasinnya. Dan ini git add ini, git add spasi bintang ini yang akan menyimpan perubahan yang udah kita ubah tadi di dalam kode itu. Tuh. Terus kalau misalnya dia berubah, kita udah git add, itu kalau kita git status lagi, dia akan berwarna hijau, yang artinya dia udah tersimpan gitu perubahannya. Tuh, kalau tadi kan kita masih git status, belum kita git add, dia masih warna merah. Sedangkan kalau misalnya udah kita git add dan git add spasi bintang, terus kita cek lagi git statusnya, dia akan belum menjadi hijau. Berarti status sudah disimpan gitu. Status perubahan sudah disimpan. Terus di sini juga ada git commit, yang dimana git commit itu untuk apa ya, keterangan perubahan. Kan tadi kita udah merubah, terus kita menyimpannya, dan kita harus kasih perubahan, kita kasih apa ya, keterangan perubahannya. Misal kayak file kedua ini kita ngerubahnya itu ngerubah apa, apakah kita ngerubah nggak ada spasi setelah tanda koma gitu, itu kita kasih aja keterangannya. Itu termasuk git commit, yaitu adalah git commit. Itu kayak git commit strip m, terus kita kasih penjelasannya kayak gimana ya. Nih kayak gini, ini udah termasuk penjelasannya. Terus masuk lagi ke git mana, enggak ya, git log itu untuk menyimpan perubahan yang udah kita ubah. Tuh, menyimpan perubahan pada repository. Oke, betul. Terus sini ada git tag, yang mana git tag ini adalah label. Kita ngasih label ke dalam gitnya. Intinya tuh kayak git tag itu buat ngasih labelnya lah kalau kita udah commit atau udah apa. Terus juga di sini ada git versinya ya. Itu setiap git pasti ada versi gitnya. Ya, yang dibilang tadi git tag itu adalah buat kasih label, kan? Misalnya untuk membuat tag, jalankan perintah berikut. Untuk membuat annotated tag, tambahkan as opsi min a dan min m, seperti min a dan min m ini. Terus kalau untuk melihat daftar tag yang udah dibuat, itu seperti ini dia munculnya. Kalau misalnya git min a itu 00 tadi, ini min a dan ini min b itu. Nah dia kalau misalnya kita git tag, dia muncul seperti ini tuh. Terus lanjut ke git remote itu misal kita kayak, nah git remote itu untuk mana, untuk masukkan GitHub ke dalam git lokal kita yang udah kita jalanin tadi, yang udah kita ubah gitu, dia bakal pindah ke dalam GitHub-nya. Nah kalau git push itu dia yang akan menyimpan ke dalam GitHub-nya kan. Terus sini ada gitcon, dan gitcon itu. Terus juga di sini ada git push origin, dimana git push origin ini untuk salah satu tag itu yang tadi kita dibilang itu buat label. Kalau misalnya git push origin text min text itu untuk
semua teks, nge-push semua tag itu. Mungkin segitu aja penjelasan di GitHub ya. Kita lanjut ke minggu kedua, the Zen of Python, dimana di sini kita disuruh menulis kode Python yang standar, bersih dan profesional, menerapkan standar gaya penulisan PEP8 menggunakan alat bantu FLAC8, serta mendalami filosofi the Zen of Python. Fokus utama kegiatan. Oke, sini kita masuk ke Zen of Python aja ya. Nah, jadi the Zen of Python itu dia adalah sebuah prinsip. Mana ya? The Zen of Python itu adalah kumpulan prinsip sebuah kode biar gampang gitu loh dipahami sama orang yang membaca kode tersebut, dipahami oleh manusia. Terus di sini juga ada hukum apa sih istilahnya itu kayak hukumnya mungkin ya. Terus sini ada PEP merupakan kumpulan pedoman. Ya di sini juga kita menggunakan PEP8, di mana PEP8 itu adalah aturan gaya penulisan dalam kode Python. Di sini juga kayak kalau PEP8 itu ada struktur penulisannya. Misalnya kayak dalam huruf itu kita harus benar gaya hurufnya gitu kan, atau ukuran huruf. Terus sini juga ada spasi. Kita spasi itu biar kayak indentansi itu 4 spasi gitu kan. Terus spasi juga yang benar biar terlihat rapi gitu dan gampang dibaca. Juga di dalam The Zen of Python juga itu ada mana ya? Ada comments. Ya, ada komen. Di sini Python sering dapat dipresentasikan menggunakan kutip 1 contoh atau kutip 2. Contoh pastikan menggunakan tanda kutip. PEP8 hindari menggunakan backslash jika string terdapat. Oke, bukan. Nah, di sini kita menggunakan komen, di mana komentar digunakan untuk meningkatkan aspek kode readability tanpa mempengaruhi output program. Jadi si komen ini itu contohnya tuh kayak gini. Ini itu contoh komen. Kayak pokoknya tuh komennya itu tuh berawal dari tanda pagar ini. Terus ada teks gitu. Itu termasuk komen. Nah, komen itu enggak mempengaruhi program kalau kita jalanin. Program kalau kita jalanin dia nggak muncul gitu. Dia tuh kayak nggak ngaruh, cuman dia buat komen aja lah. Terus juga ada block comments. Block comment itu kayak gini nih, sama aja sebenarnya, cuman dia lebih panjang aja komentarnya. Terus ada line comment. Nih line comment kayak gini, misalnya ada variabel lalu kita kasih indentasi atau spasi, baru ini ada komennya, itu disebut line comments. Terus juga ada docstring. Docstring itu di PEP 257 yang dibuat sebagai bagian dari Python Developer Guide. Fungsinya untuk melakukan standarisasi struktur docstring yang high level. Oke. Nah, di sini ada komen. Kalau komen itu tidak akan dieksekusi oleh interpreter. Dia disimpan di memori dan tidak dapat diakses saat eksekusi program. Sama yang saya bilang tadi, dan fungsinya itu untuk meningkatkan tingkat readability dan pemahaman terhadap program. Dan kalau docstring itu contohnya tuh kayak gini nih. Dia ada tanda kutip 3. Kutip 2 itu ada 3 di depan dan di akhir. Di awal dan di akhir gitu kan. Itu untuk kayak ngasih penjelasan singkat aja dalam
kodenya itu, kode programnya. Itu termasuk P8 dalam Python. Nah, ini kan ada doxstring diakses saat membaca kode dan menggunakan perintah doc atau fungsi sebelum, pokoknya kalau ada doxstring itu di sebelum fungsi kodenya. Fungsi utama dari doxstring itu mendokumentasikan program, mendeskripsikan penggunaannya, mengfungsionalitas dan kemampuan program kepada pengguna, tidak perlu tahu cara kerjanya detailnya. Oke, seperti ini ya. Kalau ini salah. Misalnya salah dia karena dia mengikuti fungsinya gitu kan, jadi sehingga dia tidak ada keterangan singkatnya mungkin ya. Terus ini paling benar, di sini ada fungsinya dan dia menjelaskan menjelaskan apa dari fungsi tersebut gitu kan. Ini mungkin sudah dari penjelasan di modul Zen of Python. Kita lanjut masuk ke mini project. Di mini project ini diminta untuk membangun sebuah aplikasi simulator node lingkungan menggunakan bahasa pemrograman Python. Aplikasi ini mempresentasikan sebuah node IoT di sisi edge yang bertugas menghasilkan, memproses, dan menyimpan data lingkungan tanpa melibatkan perangkat keras sensor nyata. Oke, banyak juga ya. Sistem yang disimulasikan pada mini project ini dapat digambarkan sebagai berikut. Ini terdapat satu atau lebih node yang membaca data lingkungan. Setiap node menghasilkan data lingkungan secara berkala. Data yang dihasilkan memiliki identitas node, nilai pengukuran, satuan waktu pembacaan. Data dapat mengalami kesalahan atau anomali. Data yang valid disimpan sebagai riwayat atau log. Mini project ini dikerjakan secara berkelanjutan dari lab session 3 sampai 8. Oke. Nah, di sini ada karakteristik aplikasinya. Aplikasi yang dibangun pada mini project memiliki karakteristik, yaitu ada berbasis Python atau CLI, menggunakan modul dan package, mengelola data menggunakan string, list, dan dictionary, mengimplementasikan object-oriented programming, inheritance, expansion, handling, file processing, generator, iterator, dan lambda function, menampilkan identitas mahasiswa pada output dan file logs. Terus langsung aja kita lanjut di lab ketiga. Awal pengembangan mini project itu fokus pada transisi dan penulisan kode konvensional dalam berkas tunggal menuju paradigma pemrograman modular. Ditugaskan untuk merancang struktur program menggunakan package dan modul, serta mengolah dependensi library eksternal melalui memanfaatkan pip. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ya ke sini, ketiganya. Nih, mahasiswa akan memisahkan logika utama. Pada sesi pertama mini project ini, mahasiswa diminta untuk membangun struktur kerangka dasar dari aplikasi simulator smart environment node. Mahasiswa akan memisahkan logika utama program dengan logika pembacaan sensor ke dalam direktori atau package dan berkas modul yang berbeda. Nah, selain itu, mahasiswa diwajibkan menggunakan pip untuk menginstal library-nya. Eksternal menggunakan mempercantik tampilan output program di terminal. Oke, di sini ada strukturnya nih. Struktur direktori dan package. Kita di sini disuruh buat package Python dengan nama nama sensor ops. Pastikan direktori ini diinsersi dengan package yang validasi standar Python. Kedua, modul simulasi sensor di dalam package
package sensor disuruh ubah modul dengan nama generator.p yang di dalamnya buat fungsi generate temperature yang mengembalikan nilai float acak antara 20 hingga 40%, mempresentasikan suhu dalam Celcius. Terus buatlah fungsi generate humidity yang mengembalikan nilai float acak antara 30 hingga 90%, mempresentasikan persentase kelembapan. Terus menggunakan pip biar nih tadi mempercantik tampilan output program di terminal. Terus modul utama entry point di luar directory sensor ops, kita buat modul utama itu di directory sensor ops utama dengan format penamaan .main npm .b. Oke, di sini sudah menampilkan header berupa nama lengkap dan npm, dan setiap kali program pertama kali dijalankan, lakukan import fungsi-fungsi dari package sensor.ops. Lakukan import library eksternal dan sudah diinstal via pip. Buat sebuah menu CLI sederhana yang berjalan terus-menerus menggunakan perulangan dengan pilihan itu ada baca sensor suhu, baca sensor kelembapan. Terus di sini kita disuruh setiap kali user memilih opsi 1 atau 2, panggil fungsi dari sensor ops, lalu cetak hasilnya dalam bentuk tabel yang rapi menggunakan library eksternal dari pip. Di sini kita disuruh mengikuti standar design of pattern oleh web 8 yang direkomendasikan oleh web 8. Oke, kita langsung aja masuk ke kode pemrogramannya aja. Di sini ada pertama itu kita masuk ke package yaitu sensor ops. Ya kan? Di sini di dalam sensor ops kita disuruh buat file generator. Modul generator. Nah, generator ini yang dimana generator ini digunakan untuk menghasilkan data sensor simulasi. Nah, di sini kita menggunakan import random yang dimana import random ini adalah library bawaan Python untuk mengacak angka atau angka acak lah. Terus ini juga ada fungsi generate temperature untuk menghasilkan suhu acak range dari 20 sampai 40 derajat Celcius dengan float nilai suhu. Dan di sini ada random floatnya antara 20 dan 40, dan temperatur dia memanggil angka acak kan, untuk temper 2 dia memanggil temper 2. Terus di sini sama aja. Bedanya di sini generate temperature itu suhu, kalau di humidity itu humidity itu adalah kelembapan. Kalau di kelembapan itu range-nya 30 sampai 90%. Kalau di suhu dia 20 sampai 40 Celcius derajat Celcius. Oke, lanjut. Tadi di luar sensor ops ada file utama, di mana di sini program utama untuk membaca simulasi sensor, menampilkan data dalam bentuk tabel menggunakan tabulate. Di sini kita dari sensor ops generator mengimport generator temperature dan humidity. Generator humidity dia memanggil file generator dan memanggil fungsi dari generator itu ada kelembapan dan suhu dan kelembapan, dan juga di sini ada tabulate untuk pip ya, pip tabulate itu. Dan di sini juga ada show header, di mana show header ini menampilkan header program untuk menampilkan nama si pembuat programnya dan npm, nama ini nama saya dan npm ini npm saya. Terus di sini ada show menu, dia menampilkan menu pilihan. Itu ada baca sensor suhu, baca sensor kelembapan, dan di sini ada keluar pilihannya. Nah, masuk ada fungsi main, fungsi utama dari programnya. Nah, di sini kita memanggil show header. Show header itu yang menampilkan header program, kepala programnya ya. Terus ini ada show menu, kita memanggil si menu pilihan ini. Terus juga
pilihan menunya tuh ada dari 1 sampai 3, jadi kita bisa pilih. Dan kalau misalnya 1, dia itu generate temperatur, suhu. Dia akan menampilkan data di sini. Ada datanya itu data sensor suhu. Kalau misalnya header di parameter itu ada parameter dan nilai. Terus kalau kedua, kita masuk pilihan kedua, itu ada kelembapan, generate humidity. Terus ada dia mendeteksi data sensor kelembapan. Tabelnya itu ada parameter dan nilai juga, sama aja. Dan kalau ketiga, dia akan menampilkan program selesai dan terima kasih. Sampai sini dia berhenti, break. Terus dia baru menampilkan pilihan tidak valid. Dan coba lagi itu kalau misalnya ada kesalahan ya. Tidak sih, mungkin itu. Terus di sini ada entry point program, yang dimana ini adalah yang buat ngejalanin program ini. Mungkin kita coba aja ya. Kita coba aja running. Tiga tadi. Tiga aja. Nih ya. 3 itu kita bisa nggak? Ini nggak bisa. Wait. Kita runningnya di sini menggunakan karena kan tadi ya gitu di main gini. Nah di sini dia akan menampilkan show header, ya kan. Show header itu ada nama saya dan npm saya. Lalu di sini juga ada show menunya baca sensor suhu, baca sensor kelembapan, keluar. Dan sini ada menu pilihannya. Kita di sini akan coba pilih menu pertama, baca sensor suhu. Oke, di sini sensor suhunya, baca sensor suhunya itu di parameter. Di sini ada data, parameter dan nilai. Di mana parameter itu adalah untuk suhu Celcius dan kalau nilai itu dari nilai suhunya 21,55. Kalau misalnya kita ketik 2 itu di bagian baca sensor kelembapan. Kalau di kelembapan itu sama aja sih. Cuma bedanya kelembapan sama suhu. Di sini kelembapan itu berapa persen. Kalau suhu itu Celcius. Kalau di kelembapan itu 50,7%. Dan kita lanjut ke 3, itu keluar. Kalau keluar dia akan menampilkan program selesai dan terima kasih. Oke, segini aja ya. Oke, segini dulu yang di mini project 3. Kita lanjut di mini project lab 4. Nah, lab 4 ini kita meningkatkan kendala program dan manajemen data yang dinamis. Mahasiswa ditugaskan untuk mengimplementasikan manipulasi string guna memvalidasi input pengguna. Oke. Terus di sini memanfaatkan struktur data list untuk mengolah status inventaris serta mencatat pencatatan riwayat aktivitas atau logging dan menerapkan teknik expansion handling yaitu try expect untuk menangkal anomali sistem, kemampuan merancang arsitektur perangkat lunak yang fault toleran di mana program mampu merespons kondisi error terduga seperti keputusan koneksi jaringan atau malfungsi perangkat keras tanpa mengalami crash, merupakan standar kompensasi mutlak dalam praktik engineering di dunia nyata. Langsung aja masuk. Di
sini disuruh mengembangkan simulator smart environment yang telah dibuat pada di minggu keempat itu tentang strings, list, method, dan expansion. Di sini sudah mengembangkan simulator smart environment yang telah dibuat pada minggu sebelumnya. Sebuah sistem IoT yang baik harus memiliki daftar inventaris perangkat yang dikelola dan akan menambahkan fitur untuk mendaftarkan sensor baru menggunakan manipulasi string, merekam seluruh jejak pembacaan lingkungan dalam sebuah list, dan mensimulasikan kegagalan pembacaan sensor atau malfungsi yang harus ditangani menggunakan expansion handling, yaitu try expect, agar program tetap berjalan dengan aman tanpa berhenti secara tiba-tiba atau crash. Di sini struktur programnya itu pertama mempersiapkan list untuk environment dan riwayat. Di dalam file modul utama, buat variabel list kosong di awal program, yaitu ada registered nodes sebagai penyimpan daftar ID atau lokasi sensor yang diizinkan beroperasi. Terus ada sensor logs untuk menyimpan riwayat data hasil pembacaan sensor. Terus di sini disuruh membuat menu CLI dan manipulasi string. Memodifikasi menu CLI menjadi 5 pilihan berikut yang berjalan dari looping. Kalau tadi di mini project di lab 3 itu ada 3 ya kan. Kalau di sini kita ada 4. Yaitu ada tambahan node sensor baru, baca sensor suhu, baca sensor kelembapan, lihat riwayat pembacaan, dan keluar. Jika user milih menu 1, minta user masukkan lokasi atau ID sensor. Tidak ada spasi berlebihan standar kapital. Oke. Terus ini ada validasi list dan error handling. User memilih menu baca sensor, cek terlebih dahulu aplikasi register nodes kosong. Jika kosong, tampilkan peringatan sistem menolak, belum ada node sensor yang terdaftar, dan kembali ke menu. Jika tidak kosong, tampilkan daftar node yang tersedia, lalu minta user mengetikkan nama node yang ingin dibaca. Jika nama yang diketikkan user tidak ada dalam registered nodes, lemparkan pesan error atau tampilkan peringatan bahwa node tidak ditemukan. Jika ada, tampilkan hasil baca sensor lalu simpan dalam list sensor logs. Dan di sini ada expansion handling, di mana memodifikasi fungsi generate pada generator.py. Suruh membuat simulasi probabilitas kerusakan sensor dan berikan nilai perulang. Contoh itu 20%-nya. Fungsi tersebut tidak mengembalikan angka acak, melainkan memicu error secara sengaja dengan perintah raise value error. Sensor malfunction gagal membaca data dari perangkat keras. Oke, dan di sini dalam file main disuruh bungkus pemanggilan fungsi generator tersebut dengan blok try expect. Jika exception terjadi, tangkap pesannya. Cetak pesan peringatan sensor rusak ke layar, lalu catat kejadian tersebut ke dalam sensor logs. Terus di sini tetap ya kita menggunakan pipe 8 dan penerapan design of Python itu wajib. Oke, mungkin kita langsung aja ke kodenya. Kode 5 4 deh. Nah, di sini kita masuk ke generator.py. Enggak ya. Oke, di sini tadi berawal dari modul utama deh. Di sini modul utama. Program utama di file main npm di main program utama untuk membaca simulasi sensor, menampilkan data dalam bentuk tabel menggunakan tabulate, mendukung penambahan node pembacaan sensor dan menyimpan riwayat. Dan di sini tetap kita mengambil sensor memanggil ya, dari sensor ops generator mengimport generator temperatur, yaitu ya suhu dan kelembapan. Terus di sini kita memanggil tabulatenya juga. Nah, di sini ada ketambahan
list untuk menyimpan note dan riwayat, yaitu registered notes sebagai penyimpan daftar atau lokasi ID atau lokasi sensor yang diizinkan. Terus ada sensor logs, itu untuk menyimpan riwayat data hasil pembacaan sensor. Sama aja di sini kita menggunakan show header. Terus sini ada show menu. Show menu itu kita ada ketambahan baca sensor kelembapan, lihat riwayat. Seperti itu. Terus sini ada kita tambah note, ya kan? Tambah note yaitu disuruh menambahkan note sensor ke dalam daftar, yaitu ada masukkan ID atau lokasi sensor. Terus kalau misalnya dia nggak memasukkan ID atau lokasi, di sini input tidak boleh kosong, kita harus mengisi ID atau lokasi tersebut. Terus di sini ada keterangan note sudah terdaftar, yang dimana kita memasukkan ID atau lokasi itu akan tercatat note sudah terdaftar gitu. Dan kalau misalnya kita ingin menambahkan ID lokasi, dia akan menampilkan berhasil ditambahkan itu. Terus kalau misalnya di sini ada pilih note, sama aja ya, beda. Di sini pilih note, memilih note dari daftar yang tersedia, yaitu kalau misalnya kita nggak memasukin ID, tapi tiba-tiba gini. Di sini ada output sistem menolak, belum ada note sensor yang terdaftar. Itu kayak misalnya kita belum masukin ID sensornya gitu, tiba-tiba kita masukin sensor atau ID lokasi lain gitu. Jadi di sini dia akan keterangan sistem menolak karena belum ada note sensor yang terdaftar gitu. Terus di sini juga ada daftar note, ya sama aja. Di sini kita suruh memilih note, ada pilihannya. Kalau misalnya kita pilihan note itu nggak sama, dia akan menampilkan note tidak ditemukan. Oke. Dan sini ada baca suhu, yaitu membaca data fungsi baca suhu. Ada membaca data suhu dari notes. Dia mengambil dari note. Di sini ada suhu, sensor temperatur, dan tabelnya ini sama. Bedanya dia menambahkan sensor logs. Dan terus di sini ada kita tambahin expect atau value error. Itu tadi itu untuk sensor malfunction, gagal membaca data dalam perangkat keras. Untuk RISE itu kayak penanganan untuk error yang sengaja itu. Terus ini ada baca kelembapan, sama aja. Terus ini ada lihat riwayat. Kalau lihat riwayat, fungsi lihat riwayat ini menampilkan riwayat pembacaan sensor, yang dimana kalau misalnya kita tidak memasukkan lokasi ID riwayat yang udah kita masukin ID itu, dia kalau nggak ada, kita di sini akan menampilkan belum ada riwayat. Kalau riwayatnya ada atau sensornya ada, ID-nya ada, di sini akan membaca riwayat pembacaan. Itu seperti tadi. Terus di sini juga ada definisi main, fungsi utama program. Dan di sini kita ada pilihan menunya 1 sampai 5. Terus 1 sama aja. Dan kalau misalnya pilihan tidak valid, coba lagi. Kita di sini ada outputnya. Oke, di sini ada main. Oke. Setelah itu kita masuk ke
file generator, yaitu modul generator untuk mensimulasikan pembacaan sensor terhadap kemungkinan error untuk mensimulasikan kerusakan error. Tetap kita memanggil si import random, yaitu untuk angka acak. Generate temperature menghasilkan nilai suhu secara acak, memiliki kemungkinan error sebesar 20%. Ini dia menggunakan RISC yang akan menampilkan error dengan sengajanya. Sensor gagal membaca data dan perangkat keras, yaitu ada sensor malfunction gagal membaca data dan dari perangkat keras. Di sini dia memanggil angka randomnya sama aja ya. Pokoknya bedanya itu ini adalah suhu acak, kalau ini nilai kelembapan secara acak. Sini mau saya jalankan. Di lab 4. Di lab 4 kita ini kita masuk ke main. Oke. Nah, ini dia menampilkan sama aja kayak di sebelumnya. Cuma dia ketambahan baca sensor kelembapan dan lihat riwayat. Kita coba masukkan tambahkan node sensor, ketik 1. Nah, di sini kita disuruh memasukkan ID atau lokasi sensor. Masukin aja deh lokasinya, misalnya Polinella. Nah, Polinella ini berhasil ditambahkan dengan node Polinella berhasil ditambahkan. Oke, kalau misalnya kita ketik 2, itu baca sensor suhu. Nah, pilih node. Node-nya itu yang tadi kita masukin itu Polinella. Oke, seperti ini. Salah ya. Daftar node Polinella. Jadi Polinella, pilih node Poline. Oh iya, typo ya, kita pilih 2D. Tadi karena salah kita Polinella. Ini ding. Nah, dia menampilkan data sensor suhu. Di sini parameternya itu suhu, nilainya itu 31,6. Oke, kita lanjut ke 4. Ketiga ya. 3 sama aja. Polinella. Nah, di sini kelembapan. Dia menampilkan data sensor kelembapan. Kelembapan itu berapa persen? Berarti 52,28%. Nah, lanjut. Dia masuk ke lihat riwayat. Kalau lihat riwayat itu dia, nah di sini ada riwayatnya yang udah kita tampilin, seperti sensor suhu dan kelembapan. Polinella di nodes itu terdapat Polinella dengan suhu 31,60 derajat 6,62 derajat Celcius dan kelembapannya itu 52,28%. Oke, kita masuk ke kembali. Dan di sini akan menampilkan program setelah selesai. Oke, mungkin segitu aja tampilan dari lab 4 ya. 4. Kita lanjut lagi di lab 5. Lab 5 itu dia 5 dan 6 nih digabung. Kalau lab 5 itu akan diletakkan konsep dasar seperti class object. Oh, dia sudah masuk ke dalam OP. Oke, sebelumnya kita masuk aja dulu ke sini. Kita masuk ke sini deh. OP.
Nah, OOP, Object Oriented Programming. Nah, jadi di sini ada OP. Kita di sini sedikit menjelaskan OP. Jadi apa itu OP? OP itu Object Oriented Programming. Yang dimana di sini itu adalah paradigmanya sebuah pemrograman yang mengorganisir objek yang berdasarkan ada di sini ada kelas, objek, metode, dan atribut. Seperti ini. Nah, dimana kelas ini adalah sifutnya, kan? Kelas itu adalah sifut, dan kalau misal objek itu adalah dari nama sifut-sifut tertentu tersebut, gitu kan? Objek itu adalah nama dari sifut tersebut. Misalnya ada kayak ikan, terus bintang laut, sini ada kuda laut, ada kepiting, ada udang, ada mutiara, dan segala macam gitu kan. Terus di sini ada metodenya. Metode itu swim, dive. Itu kayak fungsi. Dia tuh dari misal kayak si bintang laut ini tuh dia apa ya, geraknya tuh gimana. Dia tuh ya intinya tuh kayak gerak dia gimana, terus dia aktivitasnya apa aja gitu kan. Kalau atribut itu dia mempunyai apa di dalam diri dia itu mempunyai apa gitu. Misalnya dia punya warna oranye kah gitu bintang lautnya, itu dia termasuk atribut. Terus kelas hierarki, sebenarnya kelas hierarki sama aja, sama kayak kelas tadi, cuma perbedaannya ini di bagian misalnya itu sebagai ya vehicles ini sebagai kelas itu kayak ya template utamanya gitu. Terus kalau di land vehicles itu sebagai anak dari keturunan vehicles ini gitu. Jadi dia punya anak itu yang namanya land vehicles. Itu dia ini nih kayak gambar ini apa sih, mobil. Terus di dalam land vehicles dia juga punya anak tuh, istilahnya tuh cucung dari vehicles, anak dari vehicles anak dari land vehicles. Itu ada Wilhelm's vehicles dan Trackard vehicles, juga Hovercard vehicles. Itu setiap fungsi itu punya caranya masing-masing. Itu kayak tadi lah, kayak atribut, dia punya atribut, punya caranya, punya fungsinya gitu lah. Seperti itu. Lanjut aja, di sini kita disuruh di lab session 5 ini object oriented programming. Ya, yang tadi yang dijelasin itu. Istilah tuh kayak cara berpikir di dunia nyata. Nah, di sini akan melakukan refactoring atau restrukturasi kode pada aplikasi simulator dari paradigma prosedural menjadi paradigma pemrograman berorientasi objek atau OP. Akan mendesain sebuah blueprint atau kelas untuk node sensor dengan OOP. Data identitas sensor seperti ID atau lokasi beserta perilaku seperti fungsi membaca suhu, kelembapan akan dibungkus menjadi satu identitas utuh yang disebut objek. Hal ini akan membuat kode Anda jauh lebih tersebut. Oke, lanjut ke instruksi praktiknya. Di sini kita disuruh membuat blueprint, yaitu kelas dan konstruktornya. Nah, di dalam kelas dan konstruktornya itu kita ada di dalam package sensor ops disuruh buat modul bernama node.py. Kita disuruh mengubah dari sensor ke node.py. Ini di dalamnya terdapat sebuah kelas bernama sensor node. Oke. Lanjut, di sini suruh buat konstruktornya, yaitu init self node ya, untuk menganalisis atribut dari objek. Terus berikan nilai untuk status awal node, misalnya self status aktif. Oke, membuat methods.
perilaku objek, yaitu memindahkan logika fungsi membaca suhu penyebabkan dari modul generate.p menjadi sebuah metode di dalam kelas sensor.p. Metode ini bertugas mengembalikan nilai float pembacaan sensor atau memunculkan expansion jika terkena probabilitas malfungsi 20% error kan. Terus ini juga ada reflection modul utama, instansi objeknya, memodifikasi file main pada menu tambah node sensor baru. Gunakan input tersebut untuk menciptakan sebuah objek baru dari kelas sensor node. Terus memasukkan objek yang sudah dibuat ke dalam list registered nodes. Pastikan bahwa list registered nodes tidak lagi menyimpan string setiap objek dari kelas sensor node. Memodifikasi menu pengecekan dan riwayat. Memodifikasi menu pembacaan sensor saat menepikan daftar sensor memanggil atribut objek untuk divalidasi dengan input user. Lalu lakukan proses pencarian node menggunakan perulangan sederhana seperti for loop dan bandingkan berdasarkan atribut node ID-nya. Saat melakukan simulasi pembacaan, panggil metode langsung dari objek yang dipilih, bukan dari fungsi terpisah. Tetapi catat riwayat keberhasilan atau error ke dalam sensor log seperti pada sesi sebelumnya. Catat implementasi, yaitu ada guna struktur kode yang sederhana dan mudah dijelaskan. Hindari penggunaan fungsi atau instance yang belum dibahas di kelas. Fokus pada pemahaman alur logika. Oke, di sini kita disuruh menggunakan tetap standar penulisan kode, Z of Python atau Python. Kita langsung aja masuk ke ininya. Cuma ya. Oke, generator. Itu makan ya 5. Oke, kita dari disuruh domain. Mana domain ini kita berawal dari package ops, berarti di generator. Oke, di sini kita udah gak pakai generator lagi, tapi kita menggunakan node.py. Di sini ada modul node.py, yaitu berisi kelas sensor untuk merepresentasikan node sensor. Tetap di sini menggunakan import random karena tetap menggunakan angka acak. Terus di sini ada kelas yang dimana kelas ini adalah sensor node untuk mempresentasikan sensor node. Kelas ini adalah yang tadi kita disebut itu. Kelas itu template utamanya kelas. Dan di dalam kelas itu ada konstruktor. Di mana dalam konstruktor itu ada objeknya itu self dan node. Nah, instansasi objek sensor node, nah kan. Tuh nodes itu untuk adalah ID atau lokasi sensor. Nah, di dalam konstruktor itu ada atributnya itu self node ID, dan di sini self node dot statusnya terlihat aktif karena tadi kita disuruh menggunakan aktif ya, seperti itu. Terus di sini ada read sensor self, ada child class. Ya kan kalau ini kan ibunya, saya kayak ibunya kan. Kalau ini child class, kayak itu gitu. Ini ada child classnya lagi, ada read sensor yang memanggil si self, yaitu membaca data suhu dan kelembapan. Di sini ada tuple, yaitu temperatur, humidity, tetap ada suhu dan kelembapan. Dan rise itu adalah expansion jika terjadi malfungsi sensor, kesalahan yang disengaja. Simulasi error, yaitu sensor malfunction, gagal membaca data dari perangkat keras. Di sini generate suhu. Generate suhunya itu temperatur. Di sini ada angka, dia mengacak angka. Terus generator kelembapan juga, humidity dia akan mengacak angka juga. Terus
Lanjut, masuk ke modul utamanya. Untuk simulasi pembacaan sensor, versi OOP tanpa penggunaan escape charter seperti garis miring N gitu ya. Di sini dari sensor ops mengimport sensor node, dan di sini ada tabula juga, mengimport tabulator. Di sini ada list untuk menyimpan objek node, yaitu register node, sama aja kayak tadi. Dan sini juga ada list untuk menyimpan riwayat, yaitu sensor logs. Di sini ada show header, sama aja kayak tadi. Terus show menu, menampilkan menu, nggak berubah ya. Terus sini ada tambahan node, menambahkan sensor baru. Tidak boleh ada node dengan ID yang sama. Kalau tadi kan kita disuruh masukkan ID atau lokasi, kalau di sini kita menambahkan ID atau node dengan yang nggak boleh sama gitu. Di sini ada masukkan ID, lokasi sensor, terus dan input nggak boleh kosong, kita harus mengisi si ID atau lokasi tersebut. Terus sini ada cek duplikasi, yaitu node sudah terdaftar, silakan masukkan nama node. Di sini memanggil si node ID ini kan, nih ya itu. Terus kalau di sini ada, kalau tidak ada baru tambah, kalau nggak ada baru tambah, kalau nggak ada dia new node sensor, node ID, registered nodes, memanggil registered nodes. Itu kalau misalnya nggak ada. Kalau misalnya ada, misal nggak ada, dia akan not berhasil ditambahkan. Terus ini ada fungsi checklist, bukan ya, fungsi di sini pilih not, memilih not berdasarkan input user, itu belum ada sensor. Kalau register nodes belum ada sensor. Terus di sini ada daftar node, terus disuruh pilih node for dari node in register, dia mengulang node pilihan. Dia mengulang pilihan. Dia kalau misalnya nggak ada, dia node tidak ditemukan. Oke, di sini ada baca suhu, membaca suhu dari node. Node itu memilih node. Mengulang, nggak ada suhu. Try. Sini menampilkan tabulat, apa sih, kayak tabel, yaitu dengan header, parameter, dan nilai. Sama aja sih. Di sini ada sensor logs, itu node, dan itu suhu, dan expression itu kalau ada penanganan error ya, atau terjadinya kesalahan, kayak ini suhu dan error. Terus ini ada baca kelembapan dari node. Dia memanggil si fungsi pilih node ini. Terus dia try home node read sensor, dia membaca sensor, itu kelembapan, data sensor kelembapan. Berarti di sini juga ada tabel dari kelembapannya, dan terus ada penanganan kesalahannya atau errornya. Terus di sini ada lihat riwayat untuk menampilkan riwayat pembacaan sensor. Kalau misalnya kita belum ada riwayat, ya di sini juga ada riwayat pembacaan di print log. Terus di sini ada fungsi main, ya 1 sampai 5 sama aja. Terus di sini juga ada keterangan kalau misalnya salah, dia pilihan tidak valid, suruh ngulang lagi. Terus ya, jadi kita itu ya. Lanjut ke generator. Generator itu sebagai modul mensimulasikan pembacaan sensor. Terdapat kemungkinan error untuk mensimulasikan kerusakan. Dia menggunakan angka acak, random import random, generate temperature. Udah ya ini. Ini udah. Coba kita running. Di minggu ke
sebelumnya tadi kita menggunakan indeks ya, indeks nggak ada indeks itu dia. Oke, tadi kita sini kita coba running ini kita coba play main. Nah, ini kita tambah not sensor kita ketik 1, disuruh masukkan apa sih, Polyneella ini. Nah, di sini sudah berhasil ditambahkan. Terus kita lanjut kedua, kita pilih not sama ya, Polyneella. Oke. Nah, kita di sini terjadi kesalahan, sensor malfunction, gagal membaca data dari perangkat keras. Oke, ini adalah kejelasannya udah muncul. Terus kita coba ketiga, kita coba Polyneella lagi. Oke, coba kita di kedua lagi tadi. Misalnya apa ya, aja nah baru not tidak ditemukan. Oke, setelah itu coba kita ketiga, baca sensor kelembapan. Kita menggunakan raja basah, tidak ditemukan. Coba tadi kita ulang ke 1 ya. 1 itu kita menggunakan Polyneella. Not sudah terdaftar, silakan masuk nama not lain. Oke, dia suruh masukin nama not lain. 1 misalnya GKB, not berhasil ditambahkan. Terus kedua kita disuruh baca sensor suhunya. Kedua itu pilih not Polyneella. GKB dulu deh. Nah, di sini ada terjadi kesalahan di sensor malfunctionnya. Dia menampilkan gagal membaca data dari perangkat keras. Terus kita mau coba yang kedua lagi di bagian Polyneella. Nah, dia terjadi kesalahan juga sama di perangkat kerasnya. Terus mau lanjut ketiga itu suruh pilih not Polyneella coba. Nah, di sini not kelembapan itu di kelembapannya sama dia menampilkan berapa persennya, itu 64,03%. Terus kalau misalnya kita ketik 3 lagi di bagian tadi itu apa, Polyneella, kalau di GKB dia akan menampilkan kelembapannya 87,72 itu persen. Tapi kalau nomor 2 tadi itu nggak bisa ya, kenapa ya? Nggak bisa kan, tadi nomor 2 pilih menu 2 Polyneella, jadi kesalahan perangkat keras. Kalau kita ketik 3 itu kan tadi 3 ini 3 ya, ini 3 ya, pantesan bisa 3 deh. Polyneella. Oke, tadi Polyneella itu 4,3 udah diganti. Terus kita masuk ke riwayat. Nah, riwayat ini ada Polyneella suhu error, Polyneella kelembapan error, GKB suhunya error. Kalau Polyneella suhunya error juga. Di sini ada, harusnya nggak error, bisa jadi nggak error. Terus lanjut ke 5. Sini program selesai. Mungkin segini aja di lab kelima. Di lab 5 segini aja. Terus kita masuk lagi ke lab 6.
di lab 6 itu ada lab 6 itu ini nih, deskripsi lab session 6. Sama aja ya, di sini lab session namanya object oriented programming, dimana child class, parent class, sensor node akan dirancang untuk menurunkan sifat ke child class yang lebih spesifik untuk temperatur dan humidity. Selain itu, controller class akan dibuat untuk mengambil alih tugas main modul. Oke, di sini penerapan inheritance parent dan child class. Jadikan sensor node sebagai parent class. Buat child class baru temperatur humidity wajib memiliki itu penerapan polyporism method overriding, yaitu pada parent class buat metode umum bernama read data mengembalikan status aktif dengan peluang 20%. Terus juga melakukan overriding pada masing-masing child class. Pada temperatur node metode read data mengembalikan status umum dari parent dan status spesifik jika tidak ada expansion dari parent merupakan generate nilai suhu antara 20% Celcius sampai 40%. Contohnya itu di sini ada pengecekan apa sih hasil outputnya, membaca temperatur. Kalau misalnya membaca temperatur itu sensor suhunya bla bla bla, dia bakal sukses. Aktif suhu terbaca seperti 28% Celcius gitulah. Atau jika terjadi kegagalan pada read data, dia akan terjadi failed atau error, hardware malfunction, sensor tidak merespon. Dan mengembalikan pada humidity, saya mengembalikan status umum dari parent. Status spesifik yang dicek adalah nilai kelembapan berupa percentage persen antara 40 sampai 90%. Yaitu di sini humidity sensor lembab keluar sukses aktif. Dan membuat controller manager, membuat modul baru dengan nama manager di dalam package sensor. Pada modul tersebut buat kelas dengan nama informant manager, pindahkan deklarasi list registered node dan sensor. Oke, tetap menggunakan standar Python F8. Langsung aja lihat program 7 ya. 7 apa 6. Oke, di sini kita masuk ke node generator manager. Oke, di sini kita disuruh membuat kelas informant manager, di mana kelas untuk mengelola koleksi node sensor dan mencatat riwayat, menerapkan prinsip expansion dan menyimpan data di dalam kelas. Yaitu di sini ada parent class. Parent classnya itu environment manager, dan di sini child classnya ada. Oh, bukan ya? Oh iya betul. Di sini init itu untuk menyimpan data node dan log sensor. Dia dipindahkan dari main modul di sini, main modul ini ke manager. Oke, di sini ada atributnya yaitu register nodes dan sensor logs. Lanjut di sini ada menambahkan node jika ID belum terdaftar. Itu node ID tersebut sudah ada. Di sini dia memanggil self register nodes, memanggil register ya, itu akan melakukan output node berhasil ditambahkan. Terus ini ada read all nodes, membaca semua node sensor menggunakan konsep polyporism dan menyimpan hasilnya, menangani expansion jika terjadi kegagalan pada sensor. Oke, di sini ada peringatan belum ada yang terdaftar, konsep polyporism dan menyimpan hasilnya, yaitu ini belum ada node yang terdaftar. Terus di sini juga ada class name, tipenya node, membaca class node. Terus juga ada ke try-nya, apa sih kayak expansion, penanganan kesalahan dan ya kan, expansionnya istilahnya tuh. Itu untuk status sukses, dan ada penanganan expansion error, jadi itu penanganan error. Terus
dia ada show logs, menampilkan seluruh riwayat aktivitas sensor. Di sini dia menampilkan riwayat masih kosong. Kalau misalnya ada riwayat yang belum menampilkan, yang belum kita masukin, dia akan menampilkan riwayat belum masih kosong gitu kan. Di sini kita menggunakan indeks, yang dimana indeks ini untuk mengambil semua data urut ya kan, dari atas sampai bawah. Nah, oke. Riwayat pembacaan sensor. Di sini ada node.py. Ya enggak, tadi kita disuruh ngambil node-nya enggak? Oke, betul. Di sini ada mengacak, import random itu mengacak angka, dan di sini ada parent class, yang dimana parent classnya itu ada sensor node untuk sensor. Nah, di sini ada child classnya ini, dan dengan objeknya dan juga atributnya. Di sini atributnya ada node ID sebagai node ID dan status itu aktif. Lalu di sini ada read data, mengambilkan status sensor, 20% kemungkinan error, dan di sini ada privacy expansion, itu hardware malfunction tidak termasukkan, tidak merespons. Terus juga di sini statusnya aktif. Kalau misalnya benar dia status aktif, kalau misalnya salah dia menampilkan hardware malfunction, sensor tidak merespons. Terus ini ada child class temperature nodes, yaitu sensor suhu atau child classnya. Ya, sama aja. Terus ini dia membaca data status suhu terbaca. Oke, di sini juga ada parent child class sebagai kelembapan, fungsi dari kodenya sama aja. Mungkin di sini akan lanjut kita ini ya, running ya di ke-6. Terus PM. Nah, di sini oke, kita lanjut aja. Ini nggak ada yang diubah ya. Oke, tadi kemarin ini udah. Oke, udah ya. Nah, di sini mau nyoba di menu 1, yaitu masukkan ID sensor suhu. ID sensor suhu misalnya 11. Nah, di sini notnya berhasil ditambahkan. Terus kita mau menambahkan sensor kelembapan di kedua, yaitu masukkan ID sensor kelembapan 22. Di sini not berhasil ditambahkan. Kalau misalnya kita pilih ketiga, yaitu baca semua sensor. Di sini membaca, di sini sukses semua. Kalau sukses, dia status aktif, suhu terbaca. Ini di suhu, ini kelembapan. Kalau misalnya kita coba lagi tadi di sensor suhu, terus ini 22, not berhasil ditambahkan. Terus kalau tadi kita coba lagi di 2 apa 3? 2 di 1. Nah, terus kita masuk ke 3. Di sini akan kok sukses. Oke, kita sampai ketemu deh. Not, kalau misalnya kita menambahkan 1 dengan masukkan ID sensor suhu yang sama, dia akan menampilkan node dengan ID tersebut sudah ada. Berarti dia udah pernah kita pakai gitu di suhu, ID suhu 22. Misalnya 1, 2, di sini juga sudah ada. Terus misalnya 1 masuk ke 3.
ulangin 1 misalnya 1, kalau 2 2 2 1 2 masuk ke 3. Nah seperti ini. Kalau misalnya tadi di temperatur, di suhu itu terbaca, itu sukses. Kalau sukses terbaca. Kalau misal di kelembapan dengan ID-nya 22, dia statusnya aktif, kelembapan terbaca 47. Kalau misalnya dia di suhu ID dengan ID 22, itu error, hardware malfunction, sensor tidak bisa merespon. Terus di temperatur ID satunya itu dia terbaca aktif, sukses. Oke, mungkin sudah masuk ke 5. Tadi ke 4. Nah di sini terlihat ini ID-nya, ini status suksesnya. Di sini sukses, terlihat sukses. Terus statusnya itu aktif, suhu kelembapan bla 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 bla. Dan kalau misalnya valid, di sini dia terlihat beda. Oke. Setelah itu kita masuk ke 5. Program selesai. Mungkin segini aja pembahasan dari lab 6. Terus ini 20 menit. 1 jam. Terus masuk ke lab 7. Lab 7 itu merupakan penyimpanan akhir mini project. Jadi kita langsung aja masuk ke setnya. Di lab 7 ini kita pakai OOP dan closure generator iterators. Di mana di sini disuruh menambahkan 3 fitur baru ke dalam simulator IT. Custom expansion akan digunakan untuk merancang sistem deteksi dan saran perbaikan perangkat hardware. Kalibrasi seperti calibration factory, generator akan digunakan untuk membangun fitur pencarian anomali data. Expansion untuk menampilkan alokasi memori. Nah di sini disuruh buat 2 kelas merupakan cheat class dan expansion low battery dan sensor low battery. Pada metode mengecekkan perangkat, generator kedua ini secara acak simulasi. Dan di sini ada modifikasi try expect pada menu utama. Tambahkan logik percabangan. Jika menangkap low battery error, cetak pesan action. Jadwalkan penggantian baterai. Note: jika menangkap sensor block error, cetak pesan action. Lakukan pembersihan fisik pada probe sensor. Oke, ini contoh dari output soalnya. Kalau misalnya membaca sensor suhu itu error, dia tegangan daya di bawah 15. Dengan action jadwalkan penggantian baterai note seperti hari ini. Dan kalau misalnya error di lembab, itu probe tertutup debu atau kotoran. Dan actionnya itu lakukan pembersihan fisik pada probe sensor. Terus ada closure, rancang sebuah fungsi lalu bernama calibration factory. Fungsi ini mengembalikan inner function bernama apply calibration atau raw value. Panggil fungsi ini menambahkan koreksi menambahkan kalibrasi suhu. Terus gunakan fungsi closure tersebut pada pembacaan sensor. Langsung aja kita ke kodenya, itu di 7 ini tadi kita masuk ke di sini ada kelas low battery. Di sini ada ciri khas, yaitu low battery error, yaitu ketika baterai lemah. Di sini ada sensor block error ketika sensor tertutup. Terus ini ada ciri khas parent class sebagai untuk sensor atau nodes ID itu ID unik sensor, statusnya itu status sensor default atau aktif. Nah di sini ada atribut, ada konstruktor, objek dan atributnya ya kan. Aktif ya atributnya. Terus ini ada read data, mensimulasikan pembacaan data sensor, memiliki 20% kemungkinan error, 10% low battery error, 10% lagi sensor block error, dan status sensor jika berhasil. Di sini ada change, itu sebagai memanggil angka acak.
di sini ada change lebih kecil dari lebih kurang dari 1 gini ya. Di sini juga ada penanganan errornya ini disengaja dengan output tegangan daya di bawah 15%. Terus sini juga kalau di low baterai error tegangan daya di bawah 15%. Tapi kalau di sensor block error probe tertutup debu kotoran dan status tetap aktif. Lalu di sini ada kelas temperature node yang dimana untuk mensensor suhu dan menghasilkan nilai suhu acak antara 34 sampai 40 derajat Celcius. Terus sini membaca data suhu dari sensor. Dia memanggil angka acak juga. Terus sini kelas humidity untuk kelas turunan untuk sensor kelembapan menghasilkan nilai kelembapan acak antara 10 hingga 90%. Membaca data kelembapan dari sensor, plot nilai kelembapan dari persen. Dan di sini juga dia tetap memanggil angka acak. Lanjut ke main. Si main ini juga dia memanggil modul sensor ops dan mengimpor temperatur humidity. Sama aja, cuman di sini ada dari sensor of manager memanggil informal manager. Di sini ada sama aja. Terus sini ada calibration. Kita memakai calibration yaitu untuk kalibrasi nilai sensor. Dan di sini ada offset, nilai koreksi. Terus functionnya fungsi kalibrasi dan juga di sini menggunakan apply calibration. Apply calibration itu sama ya. Terus main fungsi utama menjalankan program menu kalibrasi suhu. Dia kalibrasi ada suhu ada angka acaknya dan manajer kalibrasi suhu. Oke, di sini juga di sini suruh masukin menu 1 sampai 6. Terus masukkan ID sensornya sama aja. Terus ID tidak boleh kosong, tetap sama. Dan memanggil masukkan ID sensor kelembapan 3 dan 4 ini memanggil pilihan 3, 4 dan memanggil pilihan 5 yaitu mencari anomali data sensor. Lalu disuruh ditemukan anomali. Kita suruh nyari anomali atau apalah. Terus di sini ada pilihan 6 yaitu program selesai dan berhenti. Lalu ada pilihan tidak valid. Lalu kita coba aja jalanin running di 7 apaan ya CMD play main. Oke, di sini ada 1 sampai 6. Tambah sensor suhu, tambah sensor kelembapan, baca semua sensor, lihat riwayat, cari anomali data dan keluar. Kita lihat satu dulu. Kita ketik 1. Itu kita masukkan sensor, ID sensor. Kita ketik satu. Lalu kita ketik 2 untuk menambahkan sensor kelembapan. Kita ketik 2. Lalu kita ketik lagi ketiga nih. Nah, di sini ada outputnya. Ketika membaca temperatur si suhu ini dengan ID 11, dia menampilkan error. Kalau error di low baterainya itu tegangan daya di bawah 15%. Betul, sesuai arahan tadi. Terus membaca humidity yaitu kelembapan. Suhu kelembapan dengan ID 22 yaitu dia di sini statusnya sukses. Berarti nilai sensor mentah 27,31% dan menerapkan kalibrasi plus 2,5 nilai akhir. Oke, di sini baca 3 baca semua sensor. Oke, udah sama. Terus kita masuk ke 4 itu lihat riwayat. Sini ada riwayat pembacaan sensornya itu suhu dengan ini ID 11, low baterai, tegangan daya di bawah 15%. Sama ya. Suhu kelembapannya itu 20 sukses, suhu 11 sukses, kelembapan 2 sukses. Masuk kita ke anomali ke 5 yaitu mencari anomali.
ditemukan error suhu dengan ID 11. Di sini notnya low baterai dengan tegangan daya di bawah 15%. Dan ditemukan lagi warning suhu dengan ID 11 dia statusnya sukses dan dengan nilai 42,7 Celcius overheat. Oke, lanjut kita ke 6. Ya, 6 udah selesai. Lanjut lagi kita bahasan ke lab 8. Udah 1 jam setengah. Oke, kita cek. Di lab 8 itu kita disuruh berupa hilangnya data saat program dihentikan volatil akan diselesaikan konsep pada persistis akan diimplementasikan melalui operasi file sehingga riwayat sistem dapat ditulis dan dibaca kembali dari file eksternal secara permanen. Sebagai pelengkap fungsi anonim, lambda akan digunakan untuk memfilter data kritis dari tersebut. Oke, kita langsung aja baca. Ininya itu data parsitis, file, lambda dan function. Di sini kita disuruh menyimpan data secara permanen, data persistis. Fitur autosave log akan diimplementasikan menggunakan context manager yaitu with open. Selanjutnya fitur sistem pelaporan cepat akan dibangun dengan membaca kembali file menyimpan tersebut lalu menginteraksi data-data kritis seperti anomali atau malfungsi secara instan menggunakan lambda fungsi dengan dikomunikasikan dengan fungsi bawah filter. Di sini fitur autosave log. Lakukan modifikasi pada bagian merekam pembacaan sensor dengan menambahkan operasi file. Oke, gunakan context manager with open agar setiap baris log baru sukses maupun error ditambahkan ke baris paling bawah pada file teks bernama sensor data logs tanpa. Oke, di sini ada contoh outputnya. Kalau misalnya dia di suhu sensor suhu baca, sistem otomatis menyimpan baris ini ke dalam sensor data logs. Kalau misalnya lembab, dia error low baterai tegangan di bawah 15%, kebalikannya ke tadi, tapi berbeda. Sistem otomatis menyimpan baris ini ke dalam sensor data logs. Generator laporan kritis. Ambil satu menu program utama, cetak laporan sensor kritis. Terus ini buat sebuah metode baru yang bertugas membuat file sensor data logs menggunakan mode read R dan membaca seluruh baris teks di dalamnya menggunakan higher order function filter yang dikombinasikan dengan fungsi anonim lambda untuk menyaring baris teks. Lambda harus dikonfigurasi agar hanya meloloskan baris teks yang mengandung kata kunci error, warning, low baterai atau yang mengindikasikan anomali maupun malfungsi. Nah, di sini ada contohnya. Contoh outputnya menyusun laporan kritis dari database. Kalau dia membaca file sensor data logs, menerapkan lambda filter. Dan di sini hasil filter dari data kritisnya itu ada warning, sensor suhunya itu mencatat ada overhead. Terus kalau error dia lembab, dia ada low baterai. Kalau error juga dia di sensor suhu ada sensor blocker. Dan kalau di sini juga dia menambahkan info laporan selesai dicetak, total 3 isu ditemukan. Oke. Langsung aja kita ke kodenya. Sudah malam. Masuk di sini ada masuk import random. Jadi kita mulai dari mana ya? Mulai dari class manager. Nah, di sini dia mengambil sensor ops nodes, mengimpor low baterai error, sensor block error. Class informant yaitu kelas untuk mengelola koleksi node sensor dan catat riwayat, menerapkan fitur autosave dan generator lapor kritis. Yang dimana di sini ada ketambahan objek kalibrasi suhu
Dan di sini juga atributnya ketambahan kalibrasi suhu, yaitu kalibrasi suhu, dan file path, yaitu sensor data logs txt, itu dia memanggil file, membuat file gitu ya. Terus di sini ada add nodes, dia ada objek, yaitu menambahkan node jika ID belum terdaftar. Terus juga di sini dia dengan ID tersebut sudah ada, node berhasil ditambahkan. Dan di sini ada read all needs, fitur 1 membaca sensor dan auto save log ke file text. Oke, di sini peringatan belum ada node yang terdaftar. CL suhu hasil kalibrasi, dan sini ada sukses kapitalis terbaca. Terus sini ada sukses juga, suhu sama aja. Terus sini ada failed error, ketika error. Terus sini ada otomatis disimpan ya. Terus sini ada juga generator critical report, fitur 2 membaca file dan menyaring data kritis, filter dan lambda, yaitu di sini dia menyusun laporan kritis data dari database. Ada lambda, itu di sini ada error, warning, low baterai, sensor, log failed, dan di sini juga ada hasil filter data kritis, yaitu tidak ada data kritis. Kalau misalnya ada, kalau misalnya nggak ada, dia tidak ada data kritis ditemukan. Terus di sini ada infonya juga. Kalau infonya itu isu ditemukan, kalau misalnya nggak ada, dia error, itu file database belum ditemukan. Dan di sini ada find anomalinya, generator untuk mencari anomali dari log di memori. Itu ada error dan warning yield. Oke. Terus ini juga ada suhu, kelembapan. Oke, show logs, menampilkan riwayat dari memori. Itu kayaknya ini yang apa sih? Itulah. Terus ini ada info riwayat masih kosong, riwayat membaca sensor. Oke. Di sini juga ada indeks, baca data, mengambil nomor urut. Terus ada ini ya. Ini udah belum. Import random, di sini ada cluster baterai, seperti baterai lemah, sama aja. Oke, sama aja yang tadi. Dan kalau di main, ini udah belum sih di main. Kalau di main itu dia mengimport dari sensor ops node, dia mengimport temperatur node, humidity, sensor suhu dan kelembapan sama aja. Terus ini dia mengambil environment manager dari subheadernya, menampilkan menu utama dan calibration factor 3, yaitu closure untuk kalibrasi nilai sensor, application calibration. Terus di sini ada MIME, dia menggunakan kalibrasi dan manager, masukkan ID. Di sini pilihannya sekarang, kalau di 8 di pilihannya ada 7, 1 sampai 7, terus masukkan ID sensor suhu. Masukkan ID sensor kelembapan, terus mencari anomali data sensor. Ditemukan anomali, tekan enter untuk melanjutkannya. Tidak ada anomali, dia lanjut ke 6, lanjut ke 7, program selesai. Oke, kita jalankan programnya. Kita running. What? Kita dulu deh yang 8. Mana yang 8? Itu ya.
ini nih, ini ada pilihannya, menunya itu 1 sampai 7. Kita coba 1, itu menambahkan sensor suhu, suhu salah satu berhasil ditambahkan. Kalau kita klik 2, itu menambah sensor kelembapan, masukkan ID sensor kelembapan itu 22. 3, menambahkan baca sensor semua sensor 3 nih. Kalau misalnya dia sukses semua. Oke, coba deh 1 tadi itu 2. Kalau 2 1 3. Oke, kita ketemu sampai error 2 2 2 3. Nah, oke, di sini ada sukses dan error. Dimana kalau sukses itu suhu terbacanya 80,40 Celcius, otomatis disimpan ke sensor data logs. Dia akan menyimpan ke sini. Dia akan menyimpan ke ininya, sensor data logsnya nih. Ya, sudah menyimpan seperti ini. Oke, terus kalau sukses ya, dan error low baterai, kalau error low baterai, tegangan daya di bawah 15%, otomatis disimpan ke data sensor juga tuh. Terus masuk lagi kita ke tadi 3, ini ke 4 itu sebagai lihat riwayat. Nah, riwayat pembacaan sensornya itu ada sukses, warning, dan error. Oke, lanjut lagi ke 5. Nah, 5 ini mencari data anomali sensor. Ditemukan anomali sukses suhu. Oke, kita enter lagi. Ditemukan error. Warning. Dia statusnya overhead. Terus kalau enter lagi itu sukses di suhu bagian ID 2. Sensor ID 2. Terus dia temukan lagi warning overhead. Nah, di sini ada error di suhu dengan ID 2, low baterai, tegangan daya di bawah 15%. Oke. Nah, setelah itu masuk ke 6. Sebagai cetak laporan sensor kritis di file filter. Nih, seperti ini. Dia akan mencetak di dalam file log sensornya, dan di sini ada infonya, info totalnya itu ada 67 isu ditemukan. Jadi semua ini hasilnya ada 67 yang ditemukan. Oke, lanjut lagi ke 7 ya. Oke, 7 program selesai. Mungkin segini aja penjelasan saya dari program mini project ini. Dari mini project lab 3 sampai lab 8. Kita lanjut lagi deh. Nih, stick lagi. Mana di sini nih. Nih, tadi kan saya sudah mendemonstrasikan dan validasi teknis. Lalu sekarang saya akan refleksi dan tantangan. Di sini disuruh mahasiswa berbicara secara jujur mengenai perjalanan belajarnya. Yang pertama, sebutkan materi yang paling mengubah cara pandangmu, paling berkesan dalam pemrograman, dan jelaskan kegunaannya dalam tugas ini. So, materi yang paling mengubah cara pandangmu itu mungkin ada di bagian OOP. Ini OOP. Object Oriented Programming. Ini itu tadi apa sih? Jelaskan kegunaan dalam tugas ini. Kegunaannya itu yaitu dia memanggil fungsi dia menggunakan kayak keturunan gitu.
gitu. Ini cukup membuatku sedikit nggak mengerti. Terus paling berkesan itu mungkin setelah paham ternyata nggak serumit yang saya tidak paham waktu itu gitu kan. Terus lanjut dari kedua, ungkapkan materi yang paling menantang, paling sulit selama setengah semester ini dan usaha apa yang telah dilakukan untuk melakukannya. Materi paling menantang semua ya Allah. Paling sulit selama setengah semester ini. Oke, menurut saya semua, tapi nggak semua. Enggak. Ini bagian apa ya? Di lab 8 mungkin ya. Di lab 8 itu saya sedikit rumit dengan program saya juga. Jadi ya itu yang membuat saya susah. Paling sulit itu di lab 8 menurut saya. Terus lanjut, ceritakan kendala utama selama mengikuti perkuliahan dan praktikum pemrograman jaringan. Kendala utamanya itu ketika saya mendapatkan tugas hands on dan saya kurang bisa untuk menjelaskannya. Terus untuk programnya mungkin saya sedikit paham secara bertahap sampai sekarang. Mungkin pahamnya ada nggak paham banget, cuman paham aja kan. Itu kan kendala utama, yaitu kendalanya saya hanya ada di ketika penugasan disuruh buat video hands on gitu, karena di sistem laptop saya ada kendala di OBS-nya. Jadi mungkin segitu aja. Udah di setengah mau 2 jam. Oke, segitu aja penjelasan dari tugas UTS saya akhiri. Apabila ada kata-kata saya yang tidak enak didengar atau tidak sopan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.